Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya Amanda Zevanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh ya, supaya nggak ketinggalan konten terbarunya, jangan lupa juga sekarang juga nih, langsung aja aktifin lonceng dan notifikasinya. Teng, teng, bye-bye. God bless you. Ketemu lagi di segmen Dia dan Anugerahnya. Jadi segmen ini adalah kita bakal mengupas, membahas banyak hal seputar relationship antara orang tua dan anak ya. Jadi kita Betul bahas sekali. soal parenthood di sini. Karena kan image Tuhan itu adalah sebagai bapa. Bapak yang baik. Ya, jadi bagaimana hubungan antara kita dengan Bapa di surga juga bisa diimplementasikan dalam hubungan antara orang tua dan anak yang ada di dunia. Dalam kesempatan ini ada seorang tokoh, kalau bilang tokoh, seorang masih muda, terus juga suka banget sama jargonnya dengan istilah Ayah hadir. Dan itu cocok banget kan, karena Yesus selalu hadir, dia Immanuel. Nah, sudah bersama dengan kita Bang Yeri Patina Sarani. Thank you. Aduh, makasih Bang udah hadir. Thank you. Oke. Thank you Bang Yeri buat waktunya, dan tadi yang seperti Gideon udah bilang, Bang Yeri itu terkenal sama tagline atau jargon ayah Powerful hadir. statement. Ya, Yeah. kayak cuma 2 kata, simple, kata-kata yang kayak sehari-hari banget, ayah hadir. Yeah. Tapi itu Dan hoodie-nya juga ayah hadir. ayah hadir. Kayak kemana-mana Bang Yeri selalu pakai kaos atau tulisan Campaign, ayah hadir. Campaign. Campaign. Ada apa sih Bang dengan gerakan ayah hadir itu? Iya. Jadi gini, latar belakangnya. 15 tahun terakhir ini kan saya berkecimpung di dalam dunia penanganan masalah narkotika. Human trafficking, sex trafficking, krisis generasi lah. Dan akhirnya mencoba menganalisa dan menarik kesimpulan apa sih benang merahnya untuk pencegahan dan penanggulangan dari seluruh krisis yang banyak terjadi. Nah, akhirnya menyimpulkanlah ini, kehadiran ayah dalam hidup seseorang sangat punya kekuatan dalam mencegah, sangat punya kekuatan dalam menanggulangi. Jadi banyak banget hal berhasil atau gagal sangat ditentukan lewat peran serta dan kehadiran ayah dalam hidup seseorang. Itu awalnya. Lalu yang kedua, ada sebuah culture di Indonesia di mana ternyata udah se-urgent itu, lalu culture-nya nggak mengarah ke situ. Kalau kita cek sedikit lagu-lagu daerah, lebih banyak menghargai ibu dibanding bapak. Ada hari ibu dan sebagainya. Iya. Jadi tidak ada culture, tidak banyak laki-laki sebelum nikah sadar bahwa ngasuh anak tuh tugas laki-laki juga. Nemenin sebelum tidur, gantiin pampers, ngasuh anak part dari tugas ayah. Nah, kalau kita pergi ke toko mainan, itu aja udah terbagi. Laki-laki mainannya tembak-tembakan dong, pedang-pedangan. Wah, nah, yang baby-babyan perempuan. Aneh kan kalau kita marah kalau punya anak cowok, kok main bayi-bayian sih? Nah, itu yang membuat banyak orang berpikir ketika dewasa, itu mah tugas perempuan, bukan tugas saya. Dan itu menjadi sebuah culture pembenaran yang memang udah dilakukan bertahun-tahun. Nah, tiba-tiba ada sebuah krisis yang dihadapi semua keluarga. Family under attack. Ada culture drugs, bahaya orang kecanduan game online, prostitusi remaja, culture LGBTQ, bullying dan sebagainya. Iya, bullying dan sebagainya yang memang secara terorganisir mengincar keluarga. Nah, secara terorganisir, sangat organisir. Contoh, beberapa kasus human trafficking yang saya nanganin, ya ini terjadi mungkin 5 atau 6 tahun. Jadi sindikat itu sudah masuk ke beberapa sekolah minggu di gereja Surabaya dan Bali untuk memprospek secara sistematis. Ya, loh, sindikat-sindikat narkoba kalau transaksi di mana? Di gereja. Karena aman gitu Bang. Aman, nggak semua peduli, nggak ada polisi juga. Aman, nggak semua peduli itu dalam ya. Tapi memang begitu kan.
kita kan gini, misalnya, kenapa ini bisa terjadi? Ini kan kaitannya dengan ayah hadir ya. Misalnya nih, saya sakit, terus saya share nih ke kalian. Ya sekalian bantu, ya wajar lah, solidaritas. Tapi kalau saya share gini, Bang, gue sehat nih, patungan dong biar makin sehat. Ngapain? Iya. Tapi kan itu urgensinya di situ. Nah makanya kita tuh banyak kecolongan secara internal. Kalau mau jujur lah, kekuatan kita secara perform kadang tidak terbantahkan. Begitu balik ke internal sangat terbantahkan. Bukan karena kita sengaja, tapi karena ada faktor luar juga yang memang secara sistematis terorganisir gitu, agresif. Jadi ketika seorang ayah mengasihi anaknya dengan angka 10 dan anaknya bahagia, nggak ada masalah. Tiba-tiba di luar rumah ada oknum tidak bertanggung jawab menaikkan level pedulinya ke 35, maka ayah udah nggak boleh diem. Dia harus upgrade. Nah ini yang terjadi, bahwa satu sisi berusaha menyadarkan ayah-ayah untuk terlibat dalam pengasuhan, satu sisi menahan gerakan sistematis ini yang mencoba menghancurkan generasi dan keluarga secara agresif. Ini nggak main-main. Didomplengi dengan sindikat-sindikat profesional yang dibiayai dengan dana tanpa batas. Bang, apa signifikansinya peran ayah sih? Maksudnya kan kayak oke, keluarga ada ibu yang di rumah, terus ayah kan banyak sosok ayah yang pakai tameng. Kan saya cari uang, kan papa kerja buat supaya kamu bisa beli ini itu, bisa sekolahin kamu. Ini Ya udah di nggak rumah. ngomong aku Oh kan? enggak. Ini aku mau ngomong secara berapi-api nih. fenomena. Ngomong sini mukul sini. Kamu hadir kok, kamu hadir. Nah, maksudnya banyak yang gitu kan, maksudnya kayak kan papa cari uang, udah sampai rumah udah capek, besok siap-siap kerja lagi sama mama aja. Maksudnya seberapa signifikan sih kehadiran ayah? Jadi gini, fungsi kehadiran ayah, pertama rasa aman. Bukan berarti kalau ibu punya banyak fungsional juga, ya. Tapi rasa aman datang dari seorang yang berani ngomong gini, lu ngapa-ngapain anak gua, lewatin mayat bapaknya dulu. Jangan pernah coba-coba. Jangan sampai gue terlalu begitu ke anak perempuan kan, gue bayangin kalau Pak kenalin nih pacar aku. Ya oke, kamu masuk dulu. Sini loh Bang. Enggak, tapi istilahnya anak harus tahu ada orang yang kayak gitu yang kedua identitas. Dia seseorang yang mengasihi tanpa syarat sehingga memunculkan sebuah identitas. Dia bukan kopian murahan orang lain. Dia unik, spesial. Dia tuh visi dunia ini akan kehilangan dia ketika dia nggak ada. Itu dilempar taste-nya oleh bapak. Ketiga, sesuatu yang sifatnya visioner. Nah, anak-anak tuh kan semakin dia kecil semakin sering mimpi. Ya ini kan waktu punya anak mulai belajar ceritanya aja. Nah, setiap kali anak mau mimpi dia tuh perlu modal sebenarnya untuk mimpi. Itulah pentingnya cerita sebelum tidur. Yang which is itu di ulangan 6 ayat 7 disampaikan juga, ucapkan berulang-ulang ketika sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, fungsional ayah adalah melempar modal untuk anak-anaknya bermimpi akan masa depan. Lewat kehadiran. Nah, saya clearkan dulu kenapa yang diulang-ulang hadir ya. Bukan sempurna, karena mencari kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi kehadiran memberikan itu. Nah, makanya kalau ayah berfungsi di rumah, anak-anak kenyang kehadiran ayah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Jadi peperangannya di situ. Nah makanya sekarang ini, ya gue capek pulang, ya itu urusan istri lah. Ya jangan salahin kalau tiba-tiba anakmu udah hamil di luar nikah. Kalau nggak mau ngurus karena capek, nggak usah punya anak. Buat apa paksa punya anak gak mau ngurus? Kita ngelahirin monster di kemudian hari. Kita ngelahirin predator di kemudian hari. Anak-anak yatim piatu sembung. Gitu. Dan itu konsekuensi jadi bapak. Semua calon ayah harus sudah tahu. Pulang ke rumah belum selesai masalahnya. Benar, anak-anak muda. Pertama, puasin anak-anak kita dulu. Kedua, puasin dulu dengan istri.
Iya kan? Baru itu urusan kita. Yes. Kayak kadang sebelum pulang, saya sering ngambil napas dulu 5 menit sebelum masuk ke rumah untuk siapin perform selanjutnya. Anak dan istri. Supaya apa? Supaya gini. Ini lebih esensi. Supaya kita laki-laki tidak hidup dalam dua identitas. Di luar rumah beda, di dalam rumah beda. Di luar rumah intelektual kita, intelijensi kita ngelihat orang, nah ini pasti gini, oh ini gini, ini selesaikan gini, ini beres gini. Pas nyampe rumah, anak coba jelasin 15 menit, kita nggak ngerti apa yang maksudnya. Istri mencoba menyampaikan hal yang receh, mengulang, anak udah bisa ini, itu kegagalan sih. Kalau kita sampai nggak mau ngangkat telepon dari rumah, sedangkan kita nggak berani nggak ngangkat kalau bos kita atau gembala kita telepon, itu masalah. Itu masalah. Dan aku Beb, aku kayak ngeliat ini ya, sosok. I love you. Aku kayak berapi-api enggak. Jadi gini, aku ngeliat mungkin kayak ini kali Bang ya, karena kan Yesus tuh digambarkan sebagai bapa buat kita kan. Jadi dunia tries to twist peran gambaran seorang ayah. Jadi kayak banyak keluarga yang sosok ayahnya tuh dirusak dengan berbagai macam supaya kita nggak punya gambaran yang whole tentang Bapa di surga ya sih. Bener, dan jangan lupa loh, kalau kita kan patokan kita kan firman. Iblis itu adalah bapa segala pendusta. Dia bapa juga bapa ya. juga. Iya, jadi semua konten, semua konsep yang merusak pasti dia mengadopsi fungsional ayah. Contoh, meskipun saya bukan ahlinya ya, tapi beberapa game itu memprovide kebutuhan itu, apresiasi. Makanya game sekarang bukan kayak main karet, main coklat untuk bunuh waktu, enggak. Game sekarang tuh edik karena dia memberikan yang dibutuhkan pemainnya. Salah satunya adalah apresiasi yang harusnya dia bisa dapetin dari kehadiran bapaknya. Jadi se-urgent apa? Se-urgent peperangan rohani kehadiran bapak itu. Se-urgent itu. Makanya buat saya COVID ini memanggil banyak bapak balik ke rumah. Dan banyak bapak mulai stres di awal-awal. Bapak-bapak kembali kepada Ya, di akhir zaman kan kita katakan bahwa Tuhan akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya, hati anak kepada bapaknya. By the way juga gue punya isu Bang sama bokap gitu, karena di usia kecil juga mengalami ketidakhadiran bokap. Tapi gue setuju banget ketika Abang bilang tadi, gue ketika punya anak, gue jadi ngerti kasih Tuhan. Jadi ngerti kasih Bapak. Nah, kira-kira bagaimana nih Bang dengan anak-anak muda di luar sana yang bapaknya nggak berfungsi? Sedangkan dia berharap ayah hadir, tapi bapaknya nggak berfungsi. Makanya gini, mau tidak mau, pesan pemulihan hati bapak, jangan ditaruh pas retret doang lah. Oke, tema khotbah minggu besok hati Bapak. Yuk kita angkat tangan malah berkat dari kerajaan surga. Jadi itu bukan segmented. Pesan tentang hati Bapak tuh kayak orang mandi. Saya udah mandi kok. Iya, memang besok gak mandi lagi. Ya, karena urgensi kebutuhannya di situ. Karena apa? Karena generasi ini hampir semua mengalami pola asuh dari generasi sebelumnya. Yang which is itu udah yang terbaik. Model bapak-bapak yang angkat alis, anak harus sudah tahu apa tuh, ya kan? Itu dan ini sulit. Makanya kalau kita tidak mengisi ruang itu, maka ini yang terjadi. Dan ini sudah terjadi. Anak-anak bertumbuh dengan kejeniusan yang dahsyat, tapi hatinya kosong. Gampang mikir bunuh diri, nggak kuat sama tekanan, baperan, gampang galau, gampang tersinggung, labil tergantung siapa sebelahnya. Dan ini akhirnya membingungkan banyak orang. Kenapa kejeniusan dalam pemikirannya nggak bisa membuat dia punya empati aja paling nggak. Anak pinter suruh ngajarin yang nggak pinter, kagak mau, ya lu belajar lah kayak gua. Nah berarti kan ada ruang di situ yang sekolah nggak bisa isi. Dan itu harus realnya, dan itu sebabnya mau tidak mau tugas kita nih Bapak, ya ini saya bukan ngomong lebay ya, mempersiapkan, anak saya baru 4 tahun perempuan,
mempersiapkan bahwa one day saya akan pergi ninggalin dia. Saya harus persiapkan bahkan ketika saya tidak ada. Menjadi perantara kepada Bapak yang sesungguhnya. Dan itu butuh effort. Itu lebih penting dari bangun gereja. Itu lebih penting dari semua segmen pelayanan. Saya sering ngomong kok visual sama anak saya, sama istri saya. Gak ada pelayanan manapun yang lebih penting daripada hadir dan berkontribusi pada kamu. Gitu. Gue waktu nikah bang, Messenger Pastor ngomong gini, mulai sekarang tugas terbesar gue bukan cari uang. Gue pikir apa lagi nih? bukan cari uang, bukan pelayanan, terus apa lagi nih? Bukan cari uang, apa nih? Gue pikirnya ada tugas yang lain kan. Ternyata gue diberkati sama omongan gitu, tugas terbesar suami nganter istri sama anak-anak masuk pintu surga. Wow, jadi abang ngomong tadi gue kayak, oh iya. Bahwa pelayanan terbesar adalah ketika kita kan warisan terbaik. Orang tua kepada anak bukan rumah, bukan uang, tapi iman kepada Kristus kan. Jadi connect banget ya. Yes. Nah itu yang kayak mesti dikembalikan. Kalau kita lihat kan dalam konseling bimbingan pranikah, orang lebih ngabisin effort untuk mikirin rumah nanti gimana, tabungan nanti gimana. Kehormatan dalam pernikahan tidak ditaruh di tempat yang semestinya, sehingga itu menjadi receh. Bahkan itu menjadi poin-poin terakhir. Urgensinya enggak, kehormatannya tidak ditaruh di tempat semestinya. Nah, harusnya seorang ayah laki-laki tahu persis bagaimana menaruh kehormatan itu kembali. Dan dari situlah dasar baru dia membangun apapun di atasnya gitu. Minimal jangan sampai kita pulang terus anak kita panggil Om. kayak ada joke gini ya. Kalau besok nilai kamu 5, jangan panggil papa saya lagi. Pulang gimana nilai? Hancur Om gitu ya. Karena nilainya turun kan. Hancur bro ya kan. Sama gini Bang. Berapa waktu lalu, gue nggak tahu kapan tepatnya, itu banyak isu anak muda cari cinta dari om-om, cari cinta dari sugar daddy. Katanya itu ada kaitannya dengan mereka sebenarnya cari cinta dari papanya mereka. Gimana pendapat abang? Iya, jadi gini, nggak bisa dipungkiri ya, ketika kebutuhan batin itu tidak terpenuhi, itu satu ya, lalu tersedia di depan mata yang pengangguran, pemabok, nggak punya masa depan, nggak jelas. Tapi kadang-kadang untuk beberapa orang, udah tutup mata bodo amat, yuk jalan. Demi kebutuhan itu. Dan itu terjadi. Kasus-kasus hamil di luar nikah, anak-anak yang dari sekolah minggu, aduh pendiam, polos, hanya gara-gara di rumah bapaknya jarang bilang cantik, rangkul, sayang. Sedangkan di luar rumah pemabok itu dikit-dikit cantik, dikit-dikit sayang. Dia tutup mata. Waktu saya ngobrol sama beberapa orang, kok bisa sih orang kayak kamu milih, tapi percuma saya membutuhkan itu. Dan banyak laki-laki hidung belang memang membangun skill father untuk meng-abuse dan mendapatkan apa yang dia mau. Anyway, Bang Yeri, aku pernah dengar kesaksiannya Bang Yeri di podcastnya Ko Daniel Mananta. Bang Yeri situ cerita bahwa salah satu faktor yang utama dalam pemulihannya Bang Yeri dari ketergantungan narkoba adalah sosok papa. Gimana sih Bang, seorang papa yang dulu hadir buat Bang Yeri dan memulihkan Bang Yeri? Ya, kan story narkobanya udah kayak tadi tuh ya, episode yang sebelumnya ya kan. Nah, lalu jadi satu kali gini, saya tuh digebukin rame-rame di sekolah karena dipikir maling. Memang waktu itu mau maling, cuma udah ada yang duluan. Akhirnya gue lah yang ditarik digebukin. Jujur sekali Bang. Iya, telat lah dan apes. Ya akhirnya papa datang lah dari lapangan bola, masuk berdua pas jam istirahat sekolah. Nah pas masuk berdua, satu sekolah teriakin maling kita berdua. Jadi itu bener-bener yang dari kantin, dari lantai 2 semua, maling, bener-bener diteriakin, jalan berdua gitu. Nah Gelora Bung Karno aja teriakin hebat, itu tuh wah kita keluarga udah bosen dah. Nah kali itu nih bener-bener diteriakin maling nih. Ya kalau saya udah sering. Tapi kan kalau papa nih orang terhormat gitu. Dia bisa keluar masuk istana pakai training ya, dia lah orangnya. Pahlawan bangsa lah. Iya. Diteriakin maling. Jadi ya kita nggak ngomong apa-apa sih, cuma jalan berdua. Sekeribat saya ngeliat matanya, nangis dia. Terus saya juga nangis.
tiba-tiba menjelang ke kantor guru, dia rangkul saya tiba-tiba di tengah teriakan tuh. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, ingat kamu tuh anaknya papa. Aduh. Angkat muka kamu dan jalan lagi. Itu kayak 1 ton vitamin C. Kaki saya kuat, hati saya kuat, pikiran saya kuat. Itu kayak ditabrakkan dengan sesuatu yang itu warisannya. Bukan rumah, bukan uang, tapi angkat muka kamu. Ingat kamu bukan maling. Terus kita hadapin, saya dikeluarin. Apa-apa ya, nggak dosa dikeluarin sekolah. Apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya Bapak. How cool is your dad? Iya. Kita cari sekolah lagi gitu kan. Sekolah yang kesekian. Dia bilang gini, andai kata dia di depan orang, nggak ngomong langsung. Andai kata Yeri mati, dia tetap harus mati dalam kasih sayang saya seorang ayah. Dia rela kehilangan semua. Dia tidak rela kehilangan cinta kasihnya terhadap saya. Saya lebih penting dari semua hingar-bingar. Terus dia tutup dengan gini, pertandingan bola selalu ada, anak saya nggak selalu ada. Itu sebabnya dia ninggalin semuanya untuk menunjukkan saya bukti nyata kehadiran ayah lebih kuat dari kejahatan terorganisir narkotika. 9 tahun saya nggak lepas sedikit pun enggak, tapi lewat sebuah sentuhan gini, dia punya nama baik, dibuang gengsinya, dibuang nama baiknya. Dia bilang gini, keluarga itu satu, bener nggak? Bener. Artinya apa? Salah satu, salah semua. Oke. Iya juga ya. Dan itu yang dia warisin. Dan saya akan perlakukan anak saya, dan saya akan perlakukan orang-orang yang di sekitar saya seperti itu. Bahwa ya saya pulih, saya pulih karena pelukan bapak saya. Dan itu menolong saya lihat figur Tuhan dengan mudah. Kalau ditanya, saya lihat Tuhan di situ. Dan itu satu pattern yang kuat untuk menjadi kompas dalam perjalanan hidup saya yang di hutan belantara nggak jelas. Saya punya kompas bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana berfungsi sebagai ayah, dan itu tidak terbantahkan. Makanya jadi campaign ini. Ayah hadir. Ayah hadir. Gue juga punya pengalaman sedikit. Kali ini mama hadir bang. My brother nomor 3 juga narkobanya 20 tahun. Di rumah suka terjadi pengangkatan bang. Ya kan, barang-barang terangkat. Suatu malam tuh karena kita orang susah, jadi abang tuh istilahnya tuh ya begitulah. Terus mama tuh cabut itunya, terus dia peluk, terus dia doain gitu. Dan sudah berkali-kali kalau abang tahu Dulos, bolak-balik ya udah masuk ke rumah sakit ketergantungan, orang-orang udah mau buang dia. Dan itu yang mau gue bilang sama abang, maksudnya I'm so agree bahwa ketika orang tua, ayah hadir, in my case ibu hadir, itu menghasilkan keturunan-keturunan kita bilang gagah perkasa, ya kan? Karena kalau nggak salah dulu abang pernah bilang strong from home, ya kan? Kuat dari rumah. Sebelum kita end up this dia dan anugerahnya, apa maksud dengan strong from home? Ya itu kaos yang saya pakai pertama kali kita ketemu waktu itu kan. Bang Andi nanya, ini apaan nih strong from home? Kita udah di kantor nih, kita nggak di rumah. Gitu deh. Saya bilang gini, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Baru jadi orang hebat di luar. Memastikan dulu jadi orang hebat di mata istri, anak, dan semua yang ada di rumah. Memastikan rumah oke dulu, baru membangun sesuatu di luar sana. Kalau belum, kembali ke rumah. Pastikan dulu rumah oke, baru bangun sesuatu di luar. Karena Tuhan pun memulainya dari situ. Kalau kita lihat semua historical, apa yang ada, home jadi tempat start. Starting point. Ya, di situ. Dan ini kayak hari ini nih, living room. Living room tuh surga sebelum sampai surga sebenarnya. Betapa kita harus keluarkan effort, energi, semua kita untuk membangun kehangatan living room. Gitu. Karena ya ini surga. Gitu.
Dan gini, rumah merepresentatif siapa yang ada di dalam. Cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Sekarang kalau orang bilang, lu bisa sih lagi banyak dapat akses nih kan, kasarnya begitu. Karena saya menemukan satu pemahaman bahwa cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang belum kenal, dia kenalin rumahnya. Pribadinya belum tentu ketemu. Kalau orang kenal rumahnya, orang tahu siapa rumahnya. Kayak rumah saya dulu. Pagar bola, lampu taman bola, ruang tamu bola gitu. Semua bola. Kamar mandi ada bola. Jadi kalau ke rumah saya nggak usah tanya rumah siapa. Udah pasti rumah pemain bola. Dari mana? Dari rumahnya. Rumah tuh merepresentatifkan satu power yang dari dalam. Jadi orang kayak kekunci di rumah, baru power itu boom keluar dan tidak bisa dibantahkan. Cinta yang bisa dilihat oleh orang buta, didengar oleh orang tuli, dan cinta pasti menang pada akhirnya. Makanya ada tulisan home sweet home. Bukan house ya. Karena rumah sama house berbeda ya kan. Home dengan house berbeda. Karena dan gereja juga disebut sebagai home harusnya. Karena kalau house kan bangunan, batu bata dan sebagainya. Makanya gereja nggak pernah tutup. Ya kan, kalau yang dimaksud batu batanya tutup. Tapi gerejanya selalu buka. We are the church. Oke Bang, dari tadi kita nih bicara untuk hal-hal yang apa ya, kayaknya core, yang prinsipil, yang value-nya gitu, yang mendasarnya. Aku tuh pengen Bang Iri mungkin bisa share juga ke teman-teman yang nonton hal-hal yang praktikal, yang real, yang praktikal banget gitu, yang hal-hal yang praktis. Gimana sama orang-orang yang itu tadi, yang ayahnya sudah terlanjur tidak berfungsi. Let's say mungkin entah mungkin meninggal waktu dia masih kecil, jadi memang tidak hadir, atau mungkin keluarga-keluarga yang disfungsi, yang mungkin ayahnya pergi, yang mungkin juga bercerai dan lain-lain. Ya broken home lah istilahnya. Apa hal praktikal yang harus dilakukan sama anak-anak itu gitu supaya bisa tetap strong from home? Ya, jadi pertama kita tidak mencari source banyak selain diri kita. Jadi setiap gembok dibuat dengan kuncinya, setiap masalah diizinkan dengan solusinya, dan mari kita tempatkan kita menjadi solusi dari problem itu. Which is kita nggak bisa jadi bapaknya, tapi ada hal-hal yang kita bisa membantu merepresentatifkan sehingga daya rusaknya nggak gede, gitu loh. Kayak pertama waktu, ya nggak bisa dipungkiri bahasa kasih anak ya waktu, gitu. Makanya tantangan dalam pelayanan nih, meluangkan banyak waktu ke sedikit orang, bukan meluangkan sedikit waktu ke banyak orang. Sulit, sulit, karena itu bukan culture pelayanan pada umumnya. Tapi kalau kita mau menjawab kebutuhan itu, maka membutuhkan waktu untuk memberikan telinga, memberikan rasa aman, memberikan sedikit kontribusi, memberikan perhatian, memberikan semangat, kata-kata pemberi semangat, dan memberikan sebuah kontribusi. Dan akhirnya saya melihat bahwa ini menjadi satu core dari pelayanan. Basicnya di situ. Waktu kita hadir, bukan tampil di titik-titik krisis kehidupan mereka. Ya, kita nggak bisa menggantikan ayah yang sudah meninggal, nggak akan pernah bisa. Tapi minimal kita di sebelah mereka waktu mereka kangen sama bapaknya. Gitu. Minimal kita di sebelah mereka waktu mereka nggak bisa handle krisis yang mereka terjadi. Which is kita pulang mereka nggak jadi belum mengalami banyak hal. Paling enggak ya kita hadir di titik krisis mereka. Saya rasa itu yang harusnya energi kekuatan yang ada di kita dialokasiin ke situ. Yes. Kalau Bang Iri sendiri dengan prinsip atau value ayah hadir ini, apa sih yang Bang Iri lakukan secara praktikal ke anak untuk bisa hadir? Iya. Yang paling sederhana ya, karena anak saya itu kan perempuan, jadi saya sering peluk dia. Saya suka lihat Bang. Saya sering peluk. Sebenarnya supaya apa? Supaya one day dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus. Ya, karena saya first love-nya, saya harus perlakukan dia supaya dia punya gambaran seperti apa nanti calon suaminya. Dengar para bapak. Saya gagal di situ, saya sedang mendesain dia gagal untuk menemukan
pasangan hidupnya suatu saat. Gitu. Makanya saya push diri saya yang tadinya nggak pernah olahraga, ya 3 bulan lalu saya kena COVID, 2 bulan lalu akhirnya olahraga. Bukan cuma buat sehat, saya mau tetap sehat untuk menghadiri pernikahan anak saya suatu saat. Dan saya nyicil itu dari sekarang. Setiap kali saya keluar rumah, saya berusaha minta izin sama dia. Supaya apa? Soalnya kalau dia gede, dia mau keluar rumah, dia tahu pentingnya minta izin sama bapaknya. Gitu. Gitu. Mungkin apakah apa ya, nggak tahu nyambung apa enggak ya. Tapi kan that's why dalam Kingdom Principle Yesus dia nggak utus nabinya doang, dia nggak utus sekedar messengernya, tapi Yesus hadir juga kan. Dia datang ke dunia, ya kan, dan perasaan dikasihi karena yang punya surga datang mati di kayu salib, itu membuat kita jadi nggak bisa berpaling dari kasih Kristus. Begitu juga dengan mungkin nggak Bang, ini sebagai penutup, dengan cinta dari ayah, cinta dari orang tua membuat kita keluar rumah jadi istilahnya tuh nggak caper, nggak baper, nggak gampang ditipu sama sindikat-sindikat dan sebagainya. Jadi gini, orang yang penuh, maka dia punya satu kekuatan yang dibutuhkan banyak orang hari-hari ini, namanya singleness. Singleness. Singleness itu gini, kemampuan bertahan dalam kesendirian. Dalam momen apapun. Misalnya gini, satu kalian orang nanya, "Bang, lu udah nikah, Bang?" "Udah." Terus dia nanya, "Bahagia nggak?" "Lu nanyain gue bahagia sih?" Tapi oke, gue jawab, bukan tugas istri gue buat gue bahagia. Kalau gue punya itu, tugas diri gue sendiri, bukan tugas gereja, bukan tugas gembala. Jadi gini, ketika gue memenuhi batin anak, maka waktu dia tampil di luar, tidak ada yang akan jadi matahari dalam hidup dia. Dia adalah matahari itu sendiri dalam hidup dia. Dia tidak akan mencari pasangan karena dia matahariku. Kalau dia itu matahari lu, dia nggak ada, gelap gulita langsung hidup. Tapi kan aku harus cari orang untuk melengkapi hidup aku. Cacat dong sebelumnya. Kita tidak melahirkan orang-orang yang dalam kurang. Single itu forever. Kadang itu pun dibutuhkan waktu kita udah nikah. Bertahan karena ada momen-momen ya kan, ada hal yang kita nggak bisa keluar nih. Istri saat itu, istri juga nggak bisa, dan itu terjadi kan itu nggak gampang. Kalau orang ribut kan, biar jarak segini orang bisa teriak. Kenapa? Karena jaraknya semeter, tapi secara batin kita itu kayak 20 meter. Makanya untuk mencapai di situ orang teriak, "Boy," padahal di sini berarti bisa kan kita deketan, tapi kita masing-masing ngerasa sendiri. Nah, kadang-kadang kita kalahnya kalau lagi sendiri. Orang tuh banyak yang melakukan hal yang di-compare karena dia nggak bisa handle rasa kesendiriannya itu. Kayak orang terlambat masuk sekolah terus berdoa, "Aduh, mudah-mudahan ada 10 orang telat juga sama gua," gitu. Atau ulangan jelek, berdoa biar satu kelas jelek semua. Biar rame-rame. Karena nggak suka sendirian. Dan itu sebuah problem yang cukup menjadi raksasa buat generasi. Dan itu bisa terselesaikan lewat kehadiran seorang ayah. Menghasilkan anak-anak yang punya singleness. Kalau dia sendiri nggak baper, tetap utuh, tetap oke, tetap mantap gitu. Tetap kalau dia jatuh, dia nggak lama gitu. Orang kalau patah hati butuh 3 bulan, dia 2 hari kelar. Kuat lagi, semangat lagi, pelayanan lagi, oke lagi gitu. Bang, closing statement dong Bang. Terakhir dari Bang Yeri untuk anak-anak muda, teman-teman semua yang nonton soal bagaimana ya si tagline ayah hadir ini gitu. Baik mungkin teman-teman yang akan menjadi calon ayah atau calon ibu, atau baik anak-anak muda yang merasa kehilangan gambar seorang ayah. Jadi gini, masa depan itu bukan di tangan pemuda. Seorang pemuda ada di masa depan ya itu karena tua aja. Apa yang anak muda lakukan di masa depan tergantung lewat apa yang ayah lakukan. Masa depan tuh di tangan ayah. Kalau ayah berfungsi, maka anak muda tidak akan jadi pemimpin di masa depan, tapi pemimpin di masa sekarang. So good. Legit, solid. Keren. Thank you so much Bang Yeri buat waktunya. Thank you buat sharingnya.
Dan kita berdoa biar podcast ini yang mungkin singkat cuma 30-40 menit tapi bisa memberi dampak yang besar buat teman-teman dan efeknya itu bisa jangka panjang. Kita jangan lupa untuk komen, untuk like and subscribe karena semakin banyak yang komen dan bagiin sebanyak mungkin agar seluruh anak muda di sana, ayah dan ibu semua di sana mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Atau ke grup keluarga. Jadi jangan aja salah kirim gitu. Iya. Oh, salah kirim bener. Tapi baru sadarnya 2 jam kemudian Bang ya. Grup keluarga, grup alumni, grup mantan kalau ada juga boleh. Jadi daripada nyebar berita-berita negatif atau hoax, mendingan sebarin kabar baik ini biar pesan yang walaupun mungkin cuma 30-40 menit tapi bisa berdampak untuk generasi yang akan datang. Yes. Wow, thank you so much Bang Yeri. Thank you. Sangat berkati lo Bang. Thank you so much sudah share hidupnya, share pikirannya dan ini benar-benar mind blowing. Yes. Walaupun kita udah nonton di mana-mana, tapi ketemu langsung beda kedekatan itu. Ya, betul. Nah, ini Bang Yeri hadir. Iya kan? Abang hadir. Abang hadir. Abang-abangan. Thank you Bang Yeri, Tuhan berkati dalam pelayanan, juga keluarganya diberkati dan terus salam buat Aiko Bang ya. Ya. Mieko. Dan terus jadi berkat buat anak-anak muda dan juga bagi generasi kita. So, thank you so much for watching. Yang punya surga is in love with you. Bye bye.